Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Selamat malam, masih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Yuk sama-sama saya undang buat setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kau mengumpulkan setiap kami dengan keadaan yang baik, begitu baik ya Tuhan Yesus. Biarlah malam ini malam kepunyaan-Mu, Kau turut andil ya Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatunya kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Tuhan setiap kami. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar urapan-Mu, kuasa kasih-Mu tetap ada atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau nyatakan Dia Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, sama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau nyatakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Dia sungguh baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya, selamanya. Kami mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Dia sungguh baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terpujilah. Yesus, terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, terpujilah. Oh, Tuhan, terpujilah. Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sama-sama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya.
Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, sama-sama kita mau nyanyikan bagi Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya tiada berkesudahan atas segenap kehidupan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita menyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita menari buat Tuhan. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Kenaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Kenaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sambil lambaikan tanganmu, katakan, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi nyatakan, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan tepuk tangan nyatakan, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Kami puji-Mu, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya kami puji-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar dengan kasih Tuhan kita bisa duduk diam tenang di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya, menikmati urapan, belayan kasih-Nya atas genap kehidupan kita. Kau bukan Tuhan yang jauh ya Tuhan. Kau ada di dalam hidup kami. Kau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar di malam hari ini ya Tuhan, hanya Engkau yang kami mau agungkan, hanya Engkau satu-satunya di hidupan kami. Yes, Lord.
memuliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu selalu. Dengan segenap hati kami mau tunduk di hadirat-Mu. Oh Yesus, Tuhan, mulialah nama-Mu, bertahtalah. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan, basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah lidah bibir kami ya Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan setiap kami ya Tuhan setia kepadamu. Tetap Bapak Ibu nyanyikan, lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata. Inilah iman kami ya Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Bertahtalah atas tempat ini ya Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya lagi Tuhan kami ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersama
curahkan isi hati kita untuk sembah Tuhan. Kita puji nama-Nya. Lebih dari segalanya ya Tuhan, kami mau puji sembah Kau. Inilah kerinduan hati kami, inilah kemauan hidup kami. Lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus, kami Kau tahu isi hati kami ya Tuhan. Kau tahu kedalaman keinginan kami. Kami mau terus sembah. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau katakan lebih dari segala di hadapan-Mu Tuhan. Ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, lebih dari segala di dalam hadirat-Mu Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ku ingin lebih dekat, bersekutu jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan setiap kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Mari masing-masing pribadi sembah Tuhan. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Ora radaba syandaralaba yaralaba yaralaba. Hiyaradaba yaralarabo.
Tuhan kami persembahkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Amin. Lebih dari segala ku ingin Kau Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang di semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Jiwa dan nafas kami, Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu kami mau sembah Kau ya Tuhan. Selama hidup kami selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Kau lebih lagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kehidupan yang kami terima tadi pagi. Mujizat yang terbesar yang hari ini Kau boleh buat bagi kami. Kami diizinkan masih hidup. Dan juga segala kecukupan di dalam kebutuhan, keperluan kami. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan,
Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, Tuhan rumah juga di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15, 16, dan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama saudara. Kolose pasalnya yang ketiga ayat ke-15, 16, dan ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah mendapatkannya, boleh kita baca bersama-sama ya. Dapat semua atau saya tunggu 12 menit? Udah ya dapat. 1, 2, dan 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari 3 ayat ini Anda bisa melihat ya, bahwa di setiap ayat selalu muncul kata apa itu? Syukur. Amin. Jadi kalau kata kerjanya bukan syukur tetapi bersyukur dalam bahasa Indonesia. Atau mengucap syukur. Nah ini ternyata menjadi satu masalah tersendiri dalam kehidupan kita. Khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya jarang lah ya, untuk menemui orang yang dari pertama kita bicara sampai Z gitu. Jarang sih ya, ini pengalaman saya bukan pengalaman Anda gitu ya. Kalaupun Anda punya pengalaman yang berbeda ya silahkan. Jarang gitu. Yang dari A sampai Z itu tidak ada komplain, tidak ada keluh kesah, tidak ada ungkapkan persoalan dan masalah. Rasanya jarang. Di tengah-tengah pasti kayak anak saya Pak gitu. Terus anak Bapak kenapa? Iya Pak. Habis gini gitu. Anaknya enggak, kayak istri saya nih ya Pak ya tuh istri. Istri, anak, keluarga, suami enggak. Susah ya Pak ya sekarang. Duit. Nanti ujung-ujung pelayanan juga begitu sama. Aduh Pak, kadang kumpulin jemaat udah telepon 200 kali Pak. Diangkat juga enggak gitu. Karena udah disimpan namanya Timotius. Pak Tim nih, suruh ibadah nih. Ibu Lea nih. Bahkan Ibu Lea cuma ditulis IL, Ibu Lea. IL gitu. Kalau yang lebih ekstrim lagi, ILL, il sakit. Tapi Ibu Lea lagi gitu. Nah, terus saya mau katakan buat Anda, ada banyak juga sekarang mulai bukan merendahkan ya, tapi mulai berpikir secara saya nggak tahu apa itu. Ya, ibadah tinggal ibadah Pak, tapi keadaan lagi susah. Itu aja yang diomong. Susah. Rasanya kita juga tahu, saya juga tahu. Saya juga tinggal di bumi yang sama. Di negeri yang sama, bahkan di kota yang sama, terus di daerah yang sama, Kelapa Gading. Coba. Jadi kalau diukur-ukur, apa yang Anda alami, saya juga alami. Pak Tim juga alami. Gitu. Anda
Jangan kaget kalau ternyata ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Apa artinya cukup di sini? Cukup percaya, cukup punya waktu, cukup sabar. Halo, datang udah terlambat, mau kelarnya jam 8 kurang 15, kan nggak nyambung. Datang setengah 8, umpama kata lewat 10, terus mau kelar jam 8 kurang 15, apa pakai itu? Pakainya apa? Sabar. Halo, banyak hal. Musiknya kurang ngangkat. Emang seberapa berat itu musik itu? Terus pemimpin pujiannya kayak nggak ngeroh. Jadi kalau nggak ngeroh apa dong? Ngerok. Terus musiknya berisik, ada aja. Tapi aneh khususnya buat itu loh, buat yang namanya ibadah. Tapi kalau untuk sincia, padahal udah pakai tang pak gitu. Terus dia punya naga gitu di kita nggak rasa berisik. Bahkan aur duit gitu. Oke lah. Teman saya bisa lepaskan itu uang bisa 100 juta loh. Saweran 100 juta. Udah habis, ambil lagi koper di atas, turunin. Saya lihat itu, tumpukan. Dia bikin pohon uang. Sebenarnya saya tahu bahwa ada jenis tumbuh-tumbuhan yang namanya pohon uang. Ada. Baru saya tahu ya. Diundang khusus, Pak, besok ke rumah saya Pak. Saya bilang, ya Pak, sinciaan. Enggak ada khotbah sih Pak. Tapi renungan, khotbah nggak ada renungan, jadi saya tahu waktunya dipersempit. Karena naganya mau keluar gitu saudara. Bukan Yesusnya tapi naganya mau keluar. Ada yang bisa begitu. Jadi ibadah kadang-kadang enggan gitu, enggan. Tapi buat yang begitu-begitu, saya sih enggak menolak tradisi, enggak. Yang baik kita teruskan. Tradisi Sincia tuh untuk makan bareng-bareng dengan keluarga, ya kan? Dan saya udah lewati itu karena tanpa Sincia juga hampir tiap malam makan sama keluarga gitu. Ya. Terus untuk bagi-bagi uang ya Anda boleh tanya sama istri saya. Itu memang bukan saya sombong ya, gaya hidup saya. Jadi kalau Tuhan ngomong ya satu gerejanya berantakan ya saya mau sumbang 5 juta. Saya ngomong di atas panggung. Ya Ibu 5 juta. Maunya 5 juta, tapi yang keluar 50 juta. Nah siapa yang mau bayar 45? Saya bilang, aduh gue salah ngomong. Harusnya 50. Ya terusin aja. Terus saya bilang, Ibu, Tante, tapi bayarnya nanti nyicil ya. Sampai bulan Desember, itu bulan Oktober. Ternyata bulan, Oktober juga, nggak sampai 1 bulan. Tuhan baik. Terus ada, anak muda dekat WC lagi ngobrol-ngobrol, salahnya saya lewat situ. Harusnya saya lewat belakang atau ambil WC lain lah. Saya dengar baru masuk, saya dengar itu, ya Mar 70 juta gitu. Begitu saya masuk WC, hati saya gelisah, kenapa ya? Terus saya keluar lagi, udah ada, gak usah. Hamba Tuhan gitu. Saya cuma tanya, nado semuanya. Saya tanya, ada apa? Nyanda Pak Pendeta. Bilang nyanda. Itu di Manado. Saya bilang ada apa? Nyanda. Ya, enggak apa-apa. Enggak tadi, nah itu salah lagi saya. Apa juga harus ikut campur. Saya tanya itu ada angka 70 juta. Pak Pendeta dengar Joy. Iya ada apa itu? Gini kita kan mau bikin itu Rakernas atau Munas. Itu nanti bulan Februari. Nah kita mau bikin jaket. DP Doi belum kumpul. Ternyata bukan belum kumpul, belum dikumpulkan. Nah, Eka dengar begitu terus saya bilang berapa? Ya itu yang Pak Pendeta dengar 70. Jadi saya bilang, ya sudah. Saya tanggung itu semua 70. Pak Pendeta jangan. Begitu dibilang jangan tapi berdiri semua, berarti itu kan menyambut. Benar.
menyambut dengan sukacita itu. Padahal I'm telling you the truth, saya nggak punya uang 70 juta itu. Tapi saya tahu, saya percaya gitu, bahwa kalau kita bicara tentang untuk Tuhan, bagi Tuhan, selamanya Tuhan. Bu, Pak, saya selalu dibilang kata pendeta berkat. Enggak juga sih. Tapi harus lihat story-nya dong, story di belakang, behind the story. Ada ceritanya. 70, bayangin udah 70, 50, terus 70 lagi. Pembangunan gereja lagi. Saya datang ke gereja itu besar, luas. Tapi dia mau bikin gereja yang cabang. Cabangnya nggak jauh dari situ. Seperti Moy ke sini lagi, nggak jauh. Atau 2 kali jauhnya, atau 3 kali. Dan ternyata ya Tuhan juga bilang sama saya, nah bantu, jangan suruh jemaat aja. Terus saya bilang, gereja bukan gereja saya. Dia kan, saya bukan gembala, saya evangelis, saya penginjil, saya nggak terima perpuluhan. Kenapa urusannya ke saya? Terus Tuhan bilang, ya lo yang ngomong lo yang khotbah. Kalau orang lain gue suruh orang lain, tapi kalau lo yang khotbah ya lo bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa ya? Dia bilang, ya kau sumbang lah. Nah, saya bilang, kaget juga saya bilang, karena saya tahu bahwa diperlukan berapa M? 7 M, ya udah saya ambil aja 70 juta. Yang paling kecil tuh. Ya saya sumbang 70 juta, semua orang tepuk tangan. Terus saya bilang, kenapa dia pada tepuk tangan? Ternyata saya lihat juga dari wajah-wajahnya, wajah-wajah maaf nih, wajah-wajah begini nih. Gitu. Ya begitu saya bilang 70 juta, tepuk tangan semua. Gembalanya langsung naik, ibu gembala, dia bilang, aduh Pak Yohan orang luar. Jadi ini ibu gembala mau sumbang berapa? 200 juta dari tabungan. Terus gembalanya juga, oke saya juga berapa? 100 juta. Ya, puji Tuhan. Terus saya turun, saya dikasih persembahan kan. Itu juga penting kan. Jadi bisa mengurangi rasa penderitaan 70 juta gitu. Nah Tuhan bilang, jangan diambil. Aduh Tuhan udah jatuh ketimpa tangga nih. Saya nggak ambil 1 sen. Saya bilang, biar itu ada di rumah Tuhan. Ya, saya tahu bahwa bukan mancing berkat Tuhan, untuk Tuhan. Kalau anak Anda kesulitan, istri Anda sakit, enggak digotong ke rumah sakit. Kecuali kalau Anda ada cadangan istri di luar. Anda enggak akan gotong, Anda bilang cepat mati kan ini, cepat mati kan. Tapi kan kita anak Tuhan satu aja. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. One for, ya kan, forever. Gitu. Nah, saya mau katakan buat anak, udahlah buat Tuhan. Utang banyak kita sama Tuhan. Halo. Datang ke Tuhan kalau penyakitan. Kalau datang ke Tuhan lagi utang banyak. Datang Tuhan karena pinjol. Ya kan? Ya benjol. Gitu, ya kan? Datang ke Tuhan kalau ada urusan, masalah, keluarga, rumah tangga, apa ya. Saya lihat ada orang 2 miliar dia bayar 2 miliar. Teman saya itu 12 miliar dia bayar 12 miliar. Apa? Nyawa. Tetap nggak ketolong. Tapi kalau buat pekerjaan Tuhan, waduh, itu semua berubah wajah. Hati juga berubah. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Kurang mengucap syukur. Halo? Setuju nggak? Bisnis yang kita kelola dari Tuhan. Nafas yang masih kita hirup dari Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Makanan, minuman yang kita nikmati, Pak, Bu, dari Tuhan. Obat-obatan, dokter, semua rumah sakit dari Tuhan. Komunitas dari Tuhan. Pergaulan dari Tuhan. Apapun yang ada di muka bumi dari Tuhan. Kalau hari ini Anda dikumpulkan di tempat ini, masih bisa mendengarkan firman dan beribadah. Saya mau katakan buat Anda, belajar bersyukur. Amin. Mulai dari yang itu. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Kenapa kita harus bersyukur? Dengan apa kita bersyukur? Coba lihat ayat 15. Ayo, baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Tuhan selalu mau menguasai hati.
Betul nggak? Dia nggak bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam pikiran. No. Tapi dia bilang, in your heart. Dan saya juga yakin dan percaya ketika Tuhan menciptakan kita, manusia, ada satu bagian dari anggota tubuh yang harus dia punya. Saya pikir apakah Tuhan ketolol-tololan gitu loh. Main kasih semuanya. No. Harus ada tempat bagian yang harus dia dwell, live, or abide. Apa itu? Hati. Oleh sebab itu Amsal katakan jagalah hatimu. Karena di sana saudara Tuhan bertakhta. Amin. Jadi dengan apa kita bersyukur? Sederhana saudara, dengan hati. Kenapa harus dengan hati? Karena when you say thanks God or grateful dengan hati, itu artinya apapun in any situation, mau baik, tidak baik, kita bisa bersyukur. Pakai hati. Amin. Istri saya telepon dari Perancis, dari France. Pak, kirim uang dulu ya Pak, aku butuh banget. Saya tahu, my wife, dia tahu, aku tahu. Nggak usah ngomong terlalu lama long distance, buat apa mah, gitu ngapa. Segini dan dia tahu juga saya mampu lakukan itu, karena baru terima harta warisan. Warisannya bukan saya punya, dari adik saya meninggal, sebelum meninggal dia ngomong sama dua putranya. Kalau ini rumah laku, kalau kamu jual in under circumstances gitu, maka jangan lupa harus kasih bagian Om Yohan. Dia adalah berlian bagi mama, betul? Betul? Ngangguk semua. Jadi kalau kita khotbah juga harus ada fakta dan bukti Pak. Betul nggak? Jangan cuma ngomong firman Tuhan tapi kelakuan di bawah nggak beres. Jadi saya dapat itu. Saya dapat kenapa? Karena dia bilang dalam hidupku engkau baik. Saya bilang Tuhan yang baik. Rupanya investasi yang saya tahu. Saya katakan itu investasi. Karena perbuatan baik kita, tindakan baik kita, berbuat baik, itu investasi. Betul nggak? So when you are in troubles, Pak, Bu, pasti itu akan menuai. Jadi tuayan buat kita. Ya karena saya dan Anda nggak pernah menabur-nabur, ya mau mengharapkan tuayan. Gimana sih? Nggak pernah tanam, ditungguin aja itu tanah. Sampai botak bekutil lah, nggak ada. Yang numbuh nggak ada. Ada yang ulet yang keluar. Kenapa? Nggak ditanam. Halo? Nggak ditanam. Itu awal berturut-turut kan, 70, 50. 190 juta orang bilang, Pak Yohan berduit, enggak. Cuman hati aja mau bersyukur lihat gereja Tuhan. Gimana sih ibu, bapak kalau lihat rumah anak gitu, rombeng, bocor, tikus liwat-liwat, terus Anda bilang biarin aja, anak brengsek, kan enggak begitu. Aduh, Pak, Ma, kalau Anda punya pasti beresin. Sebaliknya juga begitu, orang tua kalau lihat rumah anaknya begitu, maka kita akan bereskan. Nah sekarang kita lihat rumah Bapak kita di muka bumi. Pekerjaan Bapak kita di muka bumi yang harus kita gotong, harusnya kita gotong. Tanpa pamrih sebetulnya. Walaupun ada janji Tuhan, meskipun janji itu tidak terrealisasi because of love. Gimana kita bisa lakukan itu? Dengan hati. Dengan hati. Saya nggak mengharapkan itu keluar 190, saya nggak harapkan bayar hutang adik saya, bahkan penyakit dari suaminya itu sampai 1 miliar lebih, saya nggak harapkan kembali. Karena saya pikir, they are my family. Tapi setelah pasca itu, terus Tuhan berkati berlimpah-limpah, ya nggak heran juga. Karena kan tanamannya. Jadi yang pertama. Amin, saudara.
Anda dengar firman harus dengan hati. Kalau Anda pakai emosi, capek. Lama nih orang. Lama. Kalau ngomong seenak. Iya. Tapi kalau Anda nikmati dengan hati. Amin. Amin. Kalau dengan otak, Anda akan bilang, nyindir gue nih. Nyindir lagi. Misalnya Anda keluar gini, siapa sih yang ceritain tentang gue? Kan gitu tuh. Padahal kita nggak kenalan, saya nggak kenal di sini, namanya satu pun. Saya cuma kenal Pak Timotius, Ibu Lea, dan itu yang di belakang tuh, sahabat saya tuh. Suami istri, udah yang lainnya rada-rada lupa namanya. Saya kalau ketemu orang dimanapun, shalom Pak, hey shalom, saya balas. Tapi saya lagi mikir, siapa ya dia? Betul nggak? Sampai anak-anak saya, Papa siapa dia namanya? Ini gue Papa lagi mikir. Gimana Pak kabar? Baik, siap. Oh, haleluya. Bapak ingat saya? Iya dong. Kan dia udah heboh. Masa iya siapa yuk turun. Jadi kita harus katanya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, betul? Berduka cita dengan orang yang berduka cita. Jadi, tahu lah. Si Peter kan, kok Peter, Pak Peter yang mana? Iya, Petrus lah, apa? Paul siapa? Terus saya sebutnya nama-nama Alkitab. Si Yohanes kan, akhirnya ketemu Rudi, Iwan. Bapak tahu aja Iwan, nah itu. Padahal saya nggak tahu Iwan yang mana. Pokoknya nyambung ya, Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Saya kalau ke showroom tuh, Pak saya buka showroom Pak, di mana? Di Bos. Wah Bapak saya udah berkali, iya benar, ya kan? Di mana Pak? Udah saya sebut aja tuh nama 2 orang. Iya di Pak Timotius, bukan Pak, bukan. Di Reza, betul. Gitu. Padahal dalam hati, ketemu kapan? Ya, gitu. Itu hikmat saudara. Jadi yang pertama, bergaul juga dengan hati. Melayani dengan hati. Saya suka lihat Pak Tim dengan Ibu. Apa ya? Tempatnya berbeda-beda, orangnya tetap aja dia. Bener gak? Reza bener ya? Mana-mana dia lagi dia. Kadang kalau dia nggak ada dia kasih tahu. Pak, gitu ya. Mungkin saya agak terlambat dulu. Sekarang nggak pernah, setelah COVID nggak pernah. Dia tahu ada COVID bahaya nih. Jadi nggak boleh terlambat nih, gitu kan. Karena orang pada berkelimpangan semua. Ini selalu ada nih. Yang kedua itu tuh, di belakang. Ya, dia biar hujan ya, biar udah jam 8 datang aja. Yang penting gue hadir gitu. Nggak ada urusan kayak mau terlambat kayak nggak, yang penting gue hadir. Dia kayak mau bilang gini sama Tuhan, hadir Tuhan, hadir gitu, hadir. Dia dia terpukau dengan firman yang mengatakan gitu. Orang yang kerja sehari kayak ya kan, sebulan sama aja, yang penting hadir gitu. Saya lihat istrinya sendiri. Saya mau tanya Pak Reza kemana, dia pasti akan bilang on the way gitu. Nah, benar, nggak lama saya pasti lihat dia. Jadi kalau ini, jam 5 tuh udah pakai lihat aja paling rapi. Pakai batik gitu. Dia bisa jam 4, jam 5 pakai batik, tiduran dulu lu sekarang. Takut terlambat aja. Saya lihat dia, Pak Reza ya, Pak Timo. Kalau Anda nggak diberkati, saya heran. Kalau dia diberkati, saya nggak heran. Nggak heran. Pak, di mana showroom Pak? Udah tutup. Jadi gimana Pak? Dia nggak bilang, susah. Enggak. Jadi rumahan aja Pak. Rumahan gimana Pak? Puji Tuhan. Beda dengan teman saya yang satu. Kalau ketemu saya, ampun si engkau. Udah hampir 70. Ketemu di mana-mana begitu. Bos, kok gimana kabar? Wah susah lu, susah. Susah lu. Waduh, susah lah Pak Pendeta. Mau bisnis apa-apa lu, susah lu. Saya lihatin, aduh. Kok kalau belum tobat, gue isep darahnya nih, gue isep. Cut. Atau saya jadi Tuhan, saya tarik dia tuh. Untuk sementara gitu di rumah sakit 8 bulan. Susah. Mukanya begitu agak monyong, susah lu. Dia panggil saya lu susah. Tadi saya mau bilang, lu atau gue yang susah. Rupanya itu adalah bahasa. Anda bisa tahu kan itu dari mana itu. Ya, susah lu. Maksudnya apa kok? Susah lah. Mau usaha apa-apa ya susah.
Saya mau lihat nih, pantas mukanya begitu susah. Oh gitu ya, ini kok kredit susah. Lu harus hati-hati lu harus hati-hati. Saya mau bilang, gue udah hati-hati, lu bagaimana sama lu? Susah lu, udah ngomong 10 menit Pak, udah nggak tahan Pak, susah melulu. Itu bisa nepak ke kita loh, susah lu, susah. Saya takut saya ketemu istri saya gimana, susah lu mah, susah. Udah nih, udah saya nggak suka. Ini 2 bulan lagi ketemu dia, sama. Saya bilang, ini pendeta, ini engkau susah lu nih, susah lu. Saya lihat, ya karena orang tua kan, muda kan harus punya respect, maniren. Kok amin ya, berharap gitu. Wah amin, ketolong lu ketolong gitu. Salah saya nanya, gimana? Susah lu, aduh. Saya mau gini, susah. Dalam hati saya, gua nyesel tanya sama dia. Tuhan bilang pakai nanya sih lo. Gue jalan aja sebenarnya. Kok Tuhan berkati ya udah gitu. Susah lu, Pak Pendeta, susah. Bisnis nggak bisa omong. Nggak bisa omong tanya. Nggak bisa, ada susah. Saya bilang nggak bisa jual. Susah nggak bisa omong. Nah ini lu ngomong terus. Dari kemarin lu ngomong terus. Udah, saya bilang sama istri saya. Gue nggak mau lagi ketemu dia. Menjatuhkan iman gue ya. Padahal gue mengasihi. Ketiga kali, 6 bulan ketemu lagi. Di lift keluar, di dia lagi. Saya langsung, itu masih apa? Susah lu tuh. Istri saya gini. Oh dia, udah, jangan lihat. Tapi dia yang lihat saya, sudah. Woi Pak Pendeta, udah saya langsung tembak, susah lu, susah. Saya langsung dekat, Pak Pendeta jangan suka, lu yang susah lu, susah lu. Kenapa? Karena belum saya ketemu dia, saya ngomong sama sahabat saya, dia susah. Oh Pak Pendeta tiap tahun itu dia punya ruko terus tambah satu. Kurang ajar nih. Kurang ajar. Betul nggak? Ini kurang ajar. Harus dikasih? Karena kurang ajar berarti harus diajar. Dalam hati gue pertemukan dia tuh. Dia dapet ya. Saya udah males dia tanya dulu. Saya harus balas. Balas dengan kasih gitu. Susah lu. Dia bilang, aduh Pak Pendeta nyindir. Dari dulu lu nyindir gue. Ini baru kebalas sekarang aja nih. Susah. Nggak susah. Nah, dari awal. Tiap tahun engkau ngomong susah-susah, ruko tambah-tambah terus. Dia masuk gua, kita aja. Udah. Saya pikir saya nggak mau ketemu dia lagi. Tapi ternyata memang dia susah untuk bersyukur. Yuk. Ya Pak, Bu, banyak bersyukur. Gimana kau bisnis? Amin, baik. Amin. Haleluya. Oh amin 01, bukan gitu. Bukan. Gue amin Alkitab gitu. Hati-hati loh ya. Kadang-kadang kan sekarang kan waduh ya. Itu lagi sensitif ya kan. Di gereja tuh orang bisa nyanyi loh saudara ya. Oke gas. Saya lihat ampun. Pujian pakai begitu. Tapi nggak pakai oke gasnya. Saya ini 02 nih gitu ya. Kalau ditukar tiba-tiba bulan depan terus tim pujiannya beda, dia bisa 3 gitu kan repot. Jadi ribut di gereja ya. Jadi ayo dengan hati. Kalau dengan hati in any situation. Anak bapak ya susah diajar, bisa. Amin. Buktinya dia enggak, puji Tuhan, gue bersyukur, amin. Bukan karena dengan kenakalan dia, tapi Tuhan masih dampingin gue. Dalam segala hal, amin. Mobil kejual berapa, Reza? Sebulan belum jual apapun. Amin Pak, amin. Udah kejual? Belum. Jadi begini, amin aja Pak, amin. Dulu bulan-bulan yang lalu, pernah kan rasa bagaimana berlimpahnya Tuhan. Halo. Jadi kalau sekarang tetap bersyukur, bukan rugi. Jangan bilang rugi. Tapi keuntungannya berkurang. Itu lebih bagus. Coba. Keuntungannya berkurang. Amin. Mama saya suka ajar gitu, jangan bilang rugi-rugi. Di Tuhan gak ada rugi. Kamu harus tahu berapa ribu hari kamu diberikan oleh Tuhan dan selalu dipenuhi dengan keuntungan. Kamu dapat istri kan? Amin. Ini istri begini mau beli di mana? Saudara?
Keren. Waduh, ini penghafal Pancasila gitu. Hidupnya ada Pancasila dari sila pertama sampai ke sila kelima. Dalam Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua, apa? Kemanusiaan yang adil. Oh, sangat manusiawi. Bahkan kalau di rumah saya, Anda cari rumah Pak Yohan, nggak ada yang tahu. Ya, kami bilang, Pak Yohan mana ya? Terus dia bilang, yang istrinya Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Nih, lurus mentok tuh. Bahkan dia bilang, saya anter. Dianterin, nih. Dianterin. Kenapa dianterin? Selalu ada kepret. Manusiawi kan? Manusia. Anda kalau pergi ke Plaza Indonesia, jangan tanya saya. Tanya. Seluruh Plaza Indonesia rasanya gitu. Penjaga, tahu ini. Dari jauh aja kita pernah, udah mah jangan lewat situ dah mah. Karena kepret terus. Aduh mah, persembahan kasih gua habis terus tuh, ya kan. Ketemu orang, Pak, aduh Tuhan, aduh. Terus saya udah lewat pintu samping. Oh, ternyata begitu keluar lebih banyak di situ. Bu Sri, saya nggak ditegur Pak Johan. Saya mau marah, enggak. Lo tobat dulu, panggil gue Pak Yohan. Enggak. Bu Sri, silakan Bu Sri. Yang dibukain pintu Ibu Sri. Saya bilang, bahkan dia bilang, pernah satu hari di rumah kita. Begitu saya naik, awal-awal saya tinggal di Moy. Begitu kok pintu tertutup. Terus sopir saya bilang, tolong dibuka Mas. Iya, ini buat penghuni. Ya ini penghuni, siapa? Ini, Pak Johan. Begitu lihat saya, Pak Sri. Kurang ajar tuh. Saya marah loh Pak. Saya mau turun nih, betul gak? Idih. Saya dipanggil Pak Sri. Bapak kalau dipanggil nama ibu bapak bagaimana? Istri namanya siapa? Pak? Ya. Ya? Hah? Esther. Pak Esther. Kan gak enak Pak. Pak Timotius. Pak Lea. Aduh. Ampun deh. Saya panas. Saya bilang, saya Pak Yohan. Iya, Pak Sri kan? Ya udahlah ya, kita anggap aja dia dikasih Tuhan. Tapi bersyukur dengan hati. Yang kedua coba Anda lihat ayat 16. Saya mau selesai ibadah jam 11 lewat 10 menit. Amin? Amin saudara? Amin? Itu merugikan banyak orang. Ayo ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah apa? Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam selain hati apa nih? Amin. Mulut tuh, Pak, Bu, mulut tuh yang tadi singkok, nggak bagus. Jadi selalu ya, Tuhan baik, amin. Nyanyi. Di rumah kalau lagi kesel, Pak, Bu, nyanyi. Jangan nyanyi-nyanyi yang dunia. Kalau lagi bermasalah nyanyi dunia double. Utang 2M, begitu nyanyi terus saya sekuler bisa 4M setengah lah mau bunga-bunga. Tapi lagi in that kind of situation nyanyi dong. Oleh sebab itu di gereja salah satunya adalah menghafal puji-pujian. Di dalam reel saya tuh ada yang komentar. Memang sorga itu harus latihan. Bukankah itu kasih karunia? Aduh, saya mau bilang capek nih. Saya nggak pernah mau jawab kalau di media sosial. Biar aja lah, terserah lo. Betul nggak? Lo punya mulut, gue juga punya mulut. Padahal dia udah salah, masuk di lapak saya. Lo kan media sosial saya. Nah, diam. Orang-orang bilang, Pak jawab, nggak usah. Biar aja. Ada pujian bilang, mulutku penuh dengan pujian. Ya, kalau debat dengan dia, saya juga nggak mau keluar kata-kata nggak bagus. Anak-anak saya nggak pernah marah. Nah, ini kebetulan ada anak saya yang bungsu nih, kan saya pernah cerita di sini di kaum wanita. Ya, bungsu. Satu hari saya hanya cuma marah, tapi marah saya cuma liatin dia aja gitu. Nggak suka, cuman lari ke lantai 3, nangis. Terus istri saya bilang, call saya dari lantai 3.
Tuh anak lo nangis, ya kan anak bersama. Kalau yang begini kenapa bilang anak kita, anak saya gitu. Pokoknya kalau minta duit, sakit tuh anak lo gitu. Kan anak bersama mah, ya kan? Nggak mungkin dia bisa lahir dari rahim saya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kenapa ya? Kamu aja lihat sendiri. Itu saya buka pintu, nangis Bu, Pak. Kenapa? Terus saya lihat, kenapa kamu? Papa lihat aku lihat mata Yesus di situ. Waduh, bagus juga dong ya. Tapi nggak pernah. Atau katain dasar, brengsek, bego sih lo, tolol, nggak beres. Saya lupa itu beli BMW ya, yang hitam di mana. Karena dia juga penjual BMW juga, itu keren BMW-nya tuh, hafal. Jerman punya. Sweet 17. Saya beliin dia satu, pas di Sweet 17. 1 minggu kemudian, bayangin Pak, ini kan jago-jago mobil. Kalau kita beli, kalau mau mereka mau berdua, itu hebatnya mereka sama saya. Bawa pulang Pak, seneng. Bawa pulang Pak, seneng. Minggu aja, 2 minggu. Udah dicobain Pak. Saya harus tahu diri sebenarnya. Ini nungguin DP nih. Lagi teman kita tuh yang di sana. Pak, pulang Pak. Saya beli mobil apa aja, enak banget nih saya pikir, free. Dulu kan saya nggak tahu. Bawa pulang Pak. Pak udah, Bapak pendeta. Bapak. Awal-awal. Aduh saya bilang terima kasih Tuhan. Baik banget ini orang. Dia tanya, kok lu bawa mobil? Itu orang hebat, mau disuruh bawa pulang. Siapa namanya titik-titik? Waduh, dia kenal di mana? Dia pernah dengar kok. Aduh puji Tuhan. Aku bersyukur. Seminggu ya, Pak. Udah belum, Pak? Gimana, Pak? Wah, gini. Udah toh, Pak? Langsung WA. Nih, Pak. Jumlahnya segini, DP-nya segini. Sudah, Bapak mau bayar berapa, Pak? Besok gua kembaliin aja ya. Nah, waktu beli ini, saudara, waduh. Baru seminggu, Pak. Reza, dia tabrak. Dulu saya adalah salah satu yang pertama yang tinggal di Moy. Rumah di atas mall itu. Kiri kanan masih kosong. Jadi mobil saya bisa di situ. Nah dia taruh di situ kan tetangga masih gelap. Gak ada lampunya. Belum dinyalain. Dia taruh di situ. Saya nggak lihat. Terus istri saya begitu naik kembali. Anak lo tuh. Apalagi. Pokoknya kalau saya udah dengar anak lo tuh. Udah. Oh iya ini pasti nih sesuatu. Apa? Dia tabrakin mobil. Udah lihat belum kamu? Hah? Tabrakin mobil. Itu yang Sweet 17. Aduh baru 1 minggu. DP dan angsuran pertama. Asuransi. Lari dong. Begitu saya lihat Tuhan Yesus. Dia punya apa? Bumper nggak ada. Itu kaca pecah semua. Melengsek masuk. Saya bukan nangis atas mobil itu, enggak. Soal DP itu. Sama angsuran. Aduh. Kalau saya tahu ada kejadian. Kalau saya tahu kejadian ini tadi pagi saya pulangin. Mana tahu. I don't know about tomorrow. Kita nggak tahu masa depan. Tapi saya mau katakan buat anak. Orang yang bisa bersyukur dengan mulutnya. Masa depannya juga terjamin. Waduh, emosi kan? Ini saya Manado, Ambon, Chinese. Jadi kalau Anda tanya, Pak keturunan apa? Ya saya Manado Chinese. Bapak saya Manado, ibu saya Chinese Ambon. Oh, Pak saya Chinese, berarti Chinese. Itu 3 suku yang Auban. Betul nggak? Sampai di lantai 3 begitu saya membuka pintu dia, itu roh Tuhan bicara masa. Nah, malam. 11:30. Udah. Malam itu waktu yang jahat. Kau buka, aku jamin pasti ribu. Sudah. Besok aja. Masuk ke kamarmu.
mengucap syukur, doa, nyanyi. Saya di kamar mandi. Ya. Lagu-lagu Pantekosta zaman dulu, Pak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lihat wajah Yesus, terus dia punya mobil. Gitu. Ada kemenangan, ada yang bilang kecelakaan dalam nama Yesus. Saya kena air dingin, nggak mau yang panas. Keluar saya minum yang dingin, duduk 1 botol. Sampai sini. Tempat tidur, sorry, ngomong gampang. Dengar firman gampang, coba lakuin. Tapi yang menjadi pelaku, Tuhan bilang yang pelaku itu. Orang jualan firman gampang. Coba begitu dia turun dari panggung, Anda cek and recheck hidup. Lihat foto Yesus. Memang aku tahu kau sudah disalib. Tapi kenapa hari ini salibnya ada di saya, Tuhan? Saya udah hitung tuh, Pak. Aduh, Yesus Tuhan. Aduh, ratusan juta. Aduh, pusing. Oh, mana zaman waktu itu persembahan kasih pas-pas, Tuhan. Tuhan Yesus. Udah saya diam, saya doa, tidur. Pagi-pagi saya bangun tuh jam 6 saya udah di bawah. Saya mau tungguin. Tapi dia juga rupanya nggak tidur. Dia doa semalam-malam untuk menghadapi murid Yesus ini. Dia turun dari jauh, Bu. Dari lantai 3 udah teriak, Papa, forgive me, Papa. Papa ampuni aku, Papa yang baik, Papa yang mengasihi aku, ampuni Papa, I love you, Papa. Yesus dibegituin, betul nggak? Hatinya baca. Pernah dengar itu? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Berapa kali itu muncul? Ini juga gitu. Itu kayak anak yang hilang, kembali lagi, lari. Papa. Dalam hati saya. Terus lo pakai nama Papa ya. Terus dia peluk saya, dia tabrak saya. Dia duduk di pangkuan saya. Sorry. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu. Saya dengar itu suara Tuhan. Coba lihat, look at her face. Nggak ada satu beling masuk. Coba kau lihat, nggak cacat ya. Ada syukur. Harta bisa dicari. Amin. Tapi emang rada susah Tuhan. Harta bagaimana? Nanti aku berkati. Ya kan nanti Tuhan, ya kan? Ini aku akan hadapi hal yang sulit. Langsung saya bilang, apa-apa. Berubah. Amin, kamu anak Papa. Berseberapa sih gitu. Nggak ada arti. Yang penting kau selamat. Dia peluk ke dalam gitu dalam hati. Udah, beres. Cuman mobil, nggak apa-apa. Dia turun. Mana asuransinya? Ya udah aku cari bengkel. Di mana? Itu di Cawang. Dapat. Dulu berapa itunya? 100.000 ya. Apa namanya? Klaim. Di gendong. Datang itu, towing. Apa nanti aku ganti? Udah. Pak, aku janji sama Tuhan Yesus. Aku akan janji, aku akan bayar ini semua. Udah. Kalau mati saya mau tanya kapan? Kapan? Jujur aja loh, kapan? Ya kan? Aku akan janji. Nanti aku kalau menikah, aku akan kembalikan juga seluruh biaya pendidikan. Papaku udah hitung 2 miliar, Papaku udah memberkati. Jangan. Tapi dalam hati juga boleh juga sih kalau memang. Saya setor di sini 1 M kan kita putar tuh duit kan gitu. I'm kidding. Terus mudah, nggak usah dihitung-hitung. Wow, mujizat terjadi. Begitu dibawa, itu yang punya bengkel, lagi di depan pintu gerbang mau buka pintu. Siapa yang suruh? Tuhan. Bukan pembantu yang punya. Begitu keluar. Waduh, Yesus sakit. Karena kan saya punya mobil B73 SUZ, Yesus. Dia ngomong, aduh Yesus disalibkan Yesus.
Istri saya turun. Ya Pak kok ini. Wah ini mobilnya Pak Yohan lumayan dong kan. Tahu. Tuhan lagi tuh. Waduh saya ngefans berat Bu sama dia. Wow haleluya. Kemana Pak Yohannya? Ada di rumah mau pelayan. Oh haleluya. Bu taruh di sini. Saya beresin. Saya terhormat. Woi. Istri. Bu ini istrinya Pak Yohan. Iya. Langsung kan. Langsung buka hati. Iya benar. Saya istrinya. Satu-satunya istri. Masukin. Itu semua dicek. Ini 6-7 bulan kali. Mana spare partnya belum tentu ada. Ini mobil Eropa. Tapi saya berusaha ya Bu. Mudah-mudahan Ibu doa. Bilang Pak Yohan doa. Saya tahu kalau doa hamba tuh. 2 minggu kemudian dia telepon. Aduh, Bu, semua kaca apa semua yang dimosin segala macam lah. Semuanya ada di sini. Jadi Bu tenang, minggu depan ambil. Wah, hebat nggak itu tuh. Udah selesai nih. Datang dipakai lagi sama dia. Setelah berapa ribu kilo ya. Terus saya bilang, it's time to sell. Dia bilang, aduh Pak, aku masih belum. Jual. Nanti Papa ganti dengan itu. Kenapa? Karena bekas kecelakaan. Bagi saya udahlah, cukup 40.000 kalau nggak salah ya. Saya jual. Datang. Itu di salah satu teman saya gitu. Saya bilang saya mau jual ini. Dia bukan pemilik mobil. Ada teman saya. Showroom, saya panggil Pak Pendeta ya. Beres. Begitu dia lihat mobil saya. Oh emang Tuhan semua, itu Tuhan lagi. Kalau ini jaga dengan baik, beres Tuhan akan jaga berkat. Itu 2 montir Pak di bawah. Itu bosnya gitu. Bosnya tunggu. Gimana? Bahasa dia lah. Ini gimana? Saya juga bahasa roh naik. Tuhan dia pakai bahasa dia, saya bahasa. Haleluya. Oh Tuhan, butakan mata mereka dalam nama Tuhan. Yesus. Dua-duanya gitu. Satu keluar. Wih, aman, luar biasa. Enggak bekas kecelakaan ya Pak ya? Dia ngomong itu. Anda mau jawab apa? Oh bekas. Hancur. Waktu Yesus ditanya begini. Apakah engkau raja orang Yahudi? Benarkah kau raja orang Yahudi? Yesus bilang apa? Kau yang mengatakan. Nah saya juga jawab Alkitab ya. Dia yang mengatakan itu. Not me. Pada saat itu, posisi mobil lagi apa? Mobil bekas, mobil baru lagi. Naik. 2009 kalau nggak salah, 2010. Tawar-menawar, saya untung 5 juta loh Pak. Saya bingung. Jadi kalau begitu, kalau saya punya mobil, tabrak-tabrakin aja Tuhan. Ditawar lebih 5 juta. Aduh, saya bilang Tuhan. Pokoknya kalau dihitung-hitung gitu dengan saya pakai segala macam, saya untung. Jadi saya tawar segini Pak, terima enggak ya Pak, sekali aja ya Pak Johan, saya sama pendeta enggak bisa. Oh iya. Jangan terus putar-putar, ya kan? Tuhan akan bilang lu ular beludak lu putar-putar. Saya langsung siap. Setuju enggak Pak? Wow, sangat setuju. Apa-apa saya lihat ini teman saya padahal, oh haleluya puji Tuhan, lu cepat-cepat bawa dah, ya kan? Cepat. Saya belikan mobil dia yang lain. Ya. Amin, kalau ada apa-apa. Bukan kau menyanyi pujian berarti bahwa engkau menghilangkan tuh yang terjadi nyata. Enggak. Nah ini aja. Dan 2 menit yang terakhir. Coba Anda lihat di ayat yang ke-17. Saya tutup. Kita jadi makan nih. Amin. Saya mau ajak Anda sebetulnya mau makan semua. Saya traktir. Cuman karena saya lihat kebanyakan. Yuk. Anda lihat ini. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu. Yang apa nih? Oh itu dia tuh. Dan kamu lakukan. Amin. Segala sesuatu yang kau lakukan. Dengan perbuatan atau dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah 3 kali itu. Semuanya itu dalam nama Tuhan. Yesus sambil apa? Mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Bapa kita. Jaga itu, kelakuan. Amin. Saya harus become the doer. Meskipun diundang kemana-mana, tapi saya jaga banget itu. Biar tidak menjadi, rasa malu bagi Tuhan. Suami di ruangan ini, ya jaga itu.
karena Anda sudah disucikan. Di luar memang banyak ya, banyak rumput, amin. Hijau-hijau. Kalau lihat istri saya sudah 60 juga, sudah 60-an. Kalau di luar saya khotbah ya ada yang 20-an, 30, atau enggak 40. Kalau ngomong sama saya jujur, mereka bukannya cobai saya, enggak. Cuman, shalom Pak, shalom. Ajo, aduh gitu. Saya tadi bilang, halo, shalom juga, shalom. Pak, aduh, apa ya Pak? Your sermon is so incredible. Tiba-tiba dia bisa pakai bahasa Inggris lancar. Padahal saya tahu kayaknya nggak bisa nih. It's amazed. It's a beautiful word. Foto yuk, foto. Rame-rame bisa 20 orang. Begitu saya lihat, ya istri saya di ujung. Sian lagi. Mah, yuk foto, lupa. Mah. Ngomong aja, udah nggak usah. Saya. Ibu-ibu, iya ada ibu sih. Nggak usah. Tarik mereka. Istri saya. Ya memang she is my wife. Ayo saudara hari, biar kita lakukan hal-hal yang baik. Bukan seorang penipu. Bukan seorang yang utang nggak bayar. Bayar. Saya dulu punya utang kredit card ditagih, bayar. Tanggung jawab, bayar. Supaya mereka nggak bisa ngomong di gereja-gereja. Nih pendeta cuman ngomong aja gede, utangnya banyak nih. Kang tipu. Kan kalau kita bayar kan aman. Tuhan akan buka jalan nih. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangannya meriah Tuhan. Untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.